Korupsi akhir-akhir ini memang benar-benar meresahkan dan tidak hanya mengenai 1-2 orang, tapi kemudian terkait kepada pejabat tertentu, instansi tertentu, dan kemudian terkesan saling melindungi. Sementara rakyat menjadi penonton dan kemudian hanya bisa berharap bahwa para pelaku korupsi tersebut dihukum dengan seberat-berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Shadaqallahul adzim. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Sahabat muslimah Jakarta yang dirahmati Allah, pada ayat ini Allah mengingkari orang-orang yang mengambil hukum di luar hukumnya dalam memutuskan segala sesuatu. Bagi seorang muslim, maka ayat ini adalah sebagai pengingat untuk selalu mengembalikan segala urusan kita kepada hukum Allah. Karena di frasa berikutnya dikatakan bahwa hukum siapakah yang lebih adil daripada hukum Allah. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Al-Hasan mengatakan seseorang yang menghukumi sesuatu tidak dengan hukum Allah, maka pasti dia akan memakai hukum jahiliyah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, belakangan ini Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengusulkan untuk memberikan hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Korupsi akhir-akhir ini memang benar-benar meresahkan dan tidak hanya mengenai 1-2 orang, tapi kemudian terkait kepada pejabat tertentu, instansi tertentu, dan kemudian terkesan saling melindungi. Sementara rakyat menjadi penonton dan kemudian hanya bisa berharap bahwa para pelaku korupsi tersebut dihukum dengan seberat-beratnya. Berdasarkan ayat ini, jika Majelis Ulama Indonesia itu memutuskan hukuman mati, mengusulkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi, jika dikembalikan kepada hukum Islam, maka itu sejalan dengan ayat yang saya bacakan tadi. Dalam Islam, para pelaku korupsi atau koruptor itu memang akan diberikan sanksi yang berjenjang tergantung dari korupsi yang dilakukannya. Dan yang paling berat itu adalah hukuman mati. Dan melihat jumlah nilai yang dikorupsi oleh para pelaku korupsi tersebut memang sudah sangat fantastis. Tidak 1, tidak 2, bahkan banyak. Tidak hanya mengenai kepada seseorang yang jabatan biasa, tapi kemudian juga pada pejabat-pejabat yang lebih tinggi, mengambil keputusan, dan kemudian juga itu akan dilihat oleh orang-orang yang di bawahnya. Sehingga kemudian untuk memberantas korupsi tidak cukup hanya kemudian hukum itu dibuat, tapi kemudian tidak adanya keteladanan. Dan keteladanan yang paling kuat itu adalah dari para pemimpin. Maka kemudian pemimpin itu punya kewajiban yang lebih besar untuk memberikan contoh
yang baik. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ketika kita melihat di sekeliling kita, bukan hanya korupsi yang kemudian menjadi masalah. Walaupun belakangan korupsi itu begitu menyita perhatian. Namun sebelumnya berbagai masalah umat itu juga cukup meresahkan hingga kemudian muncul di benak kita, kapan semua ini akan berakhir? Dan tentu saja yang akan merasakan dampak paling besar dalam setiap permasalahan adalah rakyat kecil, kita. Maka bagi siapapun yang menginginkan kebaikan, terlebih dia sebagai muslim, maka kita wajib untuk memperhatikan ayat tersebut. Dan kemudian jika tidak menggunakan hukum Allah, maka diingatkan pula di ayat yang lain. Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang memutuskan sesuatu tidak dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk orang-orang kafir. Tentu kita tidak ingin dikatakan orang kafir. Tapi kemudian ketika tidak menolak hukum Allah, ada lagi pada ayat yang lain. Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk orang-orang zalim. Kafir, zalim, itu tentu bukan sebutan yang bagus. Kemudian di ayat yang lain dengan redaksi yang mirip, wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Kafir, zalim, fasik, tentu bukan sebutan yang ingin kita sandang. Kita ingin menjadi seorang muslim yang kemudian taat kepada Allah, karena kita berharap bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak akan berakhir hanya di dunia, namun juga akan berlanjut di akhirat, dan kemudian akhirat itulah kampung halaman kita yang sesungguhnya, tempat kita kembali yang kekal adanya. Kenikmatan di dunia, kejahatan, keburukan, termasuk tadi para koruptor, mungkin di dunia dia terlihat nyaman dengan harta yang banyak. Tetapi kehinaan sudah diperlihatkan oleh Allah ketika di dunia. Tentu bukan berita yang bagus ketika kemudian diberitakan memakai rompi orange. Dan kemudian yang lebih mirisnya lagi, mereka tidak merasa menyesal. Bahkan kemudian masih bisa tersenyum, bahkan tertawa dan melambai kepada kamera. Bayangkan perasaan rakyat yang tengah berjibaku untuk sekedar bertahan hidup. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala hanya untuk bisa bertahan hidup, sementara mereka melihat orang-orang yang mereka pilih, orang-orang yang mereka percaya, ternyata kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Maka cukuplah ini pengingat bagi kita untuk kembali kepada aturan Allah. Karena tidak ada yang lebih adil selain aturan Allah. Maka pada kesempatan ini, mari kita melihat segala persoalan yang ada di sekitar kita itu dengan mengambil solusi yang ditawarkan oleh Islam. Karena tidak ada hukum yang lebih adil dari yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita juga tidak ingin disematkan menjadi orang kafir, naudzubillah. Tidak juga disematkan sebagai orang zalim ataupun orang fasik. Dan sesungguhnya akar masalah dari semua ini dan juga perkara yang paling penting bagi umat saat ini adalah mengembalikan hukum Allah itu ke tengah-tengah umat. Karena hanya dengan hukum Allah lah maka akan didapatkan keadilan seadil-adilnya bagi suatu dan setiap permasalahan. Namun tentu aturan tersebut tidak mungkin bisa ditegakkan secara sempurna kecuali dalam suatu institusi. Ada yang menjaga agar hukum Allah itu tetap tegak, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiada. Maka kemudian Abu Bakar muncul sebagai seorang khalifah
pengganti Rasulullah dalam institusi yang disebut dengan khilafah. Maka perkara mendasar dan terpenting saat ini adalah menyadarkan umat bahwa permasalahan yang ada di umat saat ini yang telah berkelindan hanya bisa terurai ketika kemudian syariat Islam itu dikembalikan ke tengah-tengah umat menjadi solusi atas setiap permasalahan dan kemudian dalam institusi khilafah. Maka jika MUI mengusulkan hukuman mati, maka dia harus meyakinkan bahwa hal itu bisa diterima. Bukan hanya sekadar usulan, namun juga bisa menjadi kenyataan. Dan yang lebih penting lagi, jika usulan tersebut didasarkan kepada syariat Allah. Sahabat muslimah Jakarta yang dirahmati Allah, semoga ini semua mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita hanya sementara. Kesenangan di dunia pun fana adanya. Kita kelak akan meninggalkan yang fana dan menuju kepada keabadian. Maka pastikan bahwa kita selalu ada dan siap dengan solusi yang ditawarkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita masih punya harapan untuk bisa memberikan hujah kita kelak di hadapan Allah di hari pengadilan yang tiada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.